Halo semuanya, perkenalkan saya Kak Dewi Sanjuani Paramita dengan NIM 2515051077. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat database sederhana, yaitu data mahasiswa menggunakan Docker Desktop dan MySQL. Oke, sebelumnya tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana cara menjalankan MySQL dan database di dalam Docker, kemudian membuat database, membuat tabel mahasiswa, menginput data, dan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang saya lakukan tentunya membuka aplikasi Docker Desktop ini dulu. Di sini saya sudah membuat kontainer MySQL sebelumnya. Kontainer ini berfungsi sebagai tempat menjalankan server data MySQL secara virtual menggunakan Docker. Nah, setelah kontainer berjalan dengan status running, saya membuka menu access ini. Oke, setelah saya membuka menu access untuk masuk ke terminal, kemudian saya login menggunakan user root dengan perintah seperti ini: MySQL strip root strip p. Nah, setelah itu sistem meminta password. Di sini enter password. Lalu saya memasukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang ini kalau udah berhasil ya masukin password. Yang dimana tanda ini itu menandakan bahwa saya sudah berhasil masuk ke MySQL dan siap menjalankan query SQL. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat database baru. Di sini saya membuatnya dengan nama kampus ya, ini. Nah, perintah create database digunakan untuk membuat database baru. Kemudian setelah database berhasil dibuat, saya menggunakan database tersebut dengan perintah use campus. Tujuannya agar tabel dan data yang dibuat nantinya tersimpan di dalam database kampus. Setelah itu, saya membuat tabel mahasiswa. Ini dia, di mana tabel ini nantinya digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, email, jurusan, alamat, serta nomor handphonenya. Perintah yang saya gunakan adalah create tabel mahasiswa. Nah, walaupun di perintah yang sebelumnya ini ada error karena ada kesalahan di sintaknya, yaitu yang pertama di sini ada huruf S-nya ya, jadi dia error. Jadi kalian kalau udah main MySQL itu emang harus benar-benar teliti dalam memperhatikan kata maupun tanda petik, koma, dan yang lainnya. Oke, jadi ini creatable mahasiswanya. Setelah tabel berhasil dibuat, langkah selanjutnya yaitu menginput data mahasiswa menggunakan perintah insert into. Di sini juga tadi beberapa kali saya mencoba ada error, tapi nggak apa-apa guys, error itu normal ya. Oke, contohnya seperti ini, insert into mahasiswa. Ini ada NIM-nya, ada namanya juga. Kemudian saya menambahkan beberapa data mahasiswa lainnya agar tabelnya terlihat lengkap. Di sini ada nama mahasiswa Sanjuani Paramita, yaitu saya sendiri. Lalu ada juga Rama. Lalu ada Bagus Wicaksana juga. Nah, setelah semua data berhasil dimasukkan, saya menampilkan isi tabel data menggunakan perintah ini. Jangan lupa titik komanya juga di akhir. Nah, perintah select dan ada tanda bintang ini ya, digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Di sini udah terlihat ada NIM-nya, nama lengkapnya, ada alamatnya juga, jurusan, email, dan nomor handphonenya juga. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa data mahasiswa berhasil tersimpan dan tampil dalam bentuk tabel ya teman-teman. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam tabel tersebut terdapat beberapa informasinya. Nah, selain itu, selama proses praktikum tadi, walaupun terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan sintak, seperti tadi ada lupa tanda petik atau salah mengetik perintah SQL, namun kesalahan tersebut dapat
diperbaiki tanpa harus mengulang dari awal ya, sehingga saya juga belajar sih bagaimana cara menangani error pada MySQL. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang dimengerti karena di sini saya juga masih belajar. Semoga dengan praktikum ini saya jadi bisa lebih memahami dasar penggunaan database MySQL dan cara mengelola data menggunakan SQL. Baik, itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.